Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Setiawan Official di segmen ceritaku. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat beraktivitas bagi teman-teman yang masih beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen ceritaku kali ini kita membahas kelanjutan dari video yang kemarin-kemarin tentang stoikisme. Jadi yang kemarin belum lihat videonya silahkan dilihat, mengenal pengertian stoikisme. Jadi stoikisme itu, diulang sedikit ya, stoikisme itu adalah filsafat Yunani kuno yang sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi gitu ya. Jadi penemunya bernama Zeno. Jadi di video kali ini adalah lanjutan yang kemarin. Yang belum nonton silahkan ditonton biar nggak gagal paham. Jadi di video ini kita akan membahas 4 yang menjadi pikiran atau nilai-nilai filsafat stoikisme ini. Ada 4 pemikiran atau nilai-nilai, tapi di video ini kita membahas satu saja. Nanti selanjutnya di video yang lain gitu ya, karena biar nanti nggak bingung gitu. Jadi filsafat stoikisme ini yang ditemukan oleh Zeno dan beberapa kawan-kawannya di Yunani itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mengenal diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mengatasi kecemasan, kita bisa mengatasi kegalauan terhadap sesuatu yang datang di kehidupan kita yang sebenarnya itu bukan kendali kita. Jadi stoik ini adalah bagaimana caranya kita itu bisa mengontrol segala sesuatu yang datang atau yang terjadi di dalam diri kita yang memang itu sebenarnya tidak bisa dikontrol, tapi kita memaksa untuk mengendalikan, kita memaksa untuk mengatur sesuatu itu, padahal itu bukan di bawah kendali kita, itu bukan di bawah kontrol kita. Ada 4 pokok pikiran atau nilai-nilai di dalam ajaran filsafat stoikisme ya. Yang pertama adalah dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini adalah salah satu dasar atau fondasi di dalam filsafat stoikisme. Ya nanti teman-temannya yang 3 nanti menyusul ya di video selanjutnya. Dikotomi kendali ini adalah ada sesuatu di dalam kendali kita atau di bawah kendali kita, ada sesuatu di luar kendali kita. Yang mana yang di dalam kendali adalah pikiran dan pilihan tindakan kita, selebihnya itu di luar kendali kita. Jadi itu katanya Ryan Holiday di dalam bukunya yang berjudul The Daily Stoic. Jadi sesuai dengan pernyataan si Ryan tadi bahwasanya dikotomi kendali atau yang berada di dalam kendali kita sebenarnya hanya pikiran dan pilihan tindakan kita. Di luar itu adalah bukan kendali kita. Kebanyakan kita hidup di dunia ini atau hidup di dalam kehidupan ini itu adalah memikirkan yang bukan dalam kendali kita. Akhirnya kita pusing, akhirnya kita bingung, akhirnya kita cemas, akhirnya kita overthinking, akhirnya kita negative thinking, dan kita tidak menemukan jawaban itu, dan kita sibuk mencari itu. Akhirnya kita tidak bisa menikmati kehidupan kita, kita tidak bisa menemukan kenyamanan di dalam hari-hari kita beraktivitas, karena kita memikirkan yang sebenarnya itu bukan kendali kita. Apa saja sih yang ada di dalam kendali kita? Jadi yang ada di dalam kendali kita itu adalah pemikiran kita, pilihan tindakan kita, opini kita, tujuan kita, keinginan kita, itu yang ada di dalam kendali kita. Di luar kendali kita itu seperti opini orang lain, kritikan orang lain, reputasi kita, kekayaan kita, itu sebenarnya di luar kendali kita. Terus ada lagi kondisi cuaca, ada hujan, gempa bumi, angin puting beliung, badai, itu di luar kendali kita. Yang terakhir adalah kondisi lahir. Kondisi lahir itu juga bukan kendali kita, itu di luar kendali kita. Kenapa saya dilahirkan di tahun ini, kenapa saya dilahirkan di negara ini, kenapa badan saya seperti ini, kenapa rambut saya keriting, kenapa rambut saya seperti ini, itu adalah semuanya di luar kendali kita. Dan kebanyakan orang itu memikirkan yang di luar kendali tadi, seperti kekayaan, reputasi, opini orang lain, dipikir sampai galau, sampai pusing.
Nah, di filsafat stoik ini salah satu nilai dasarnya adalah dikotomi kendali tadi. Kita hanya bisa memikirkan apa yang ada di dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita, kita tidak punya hak untuk mengendalikan, namanya di luar kendali. Kita tidak punya hak untuk memikirkan itu, apalagi galau sehingga tidak menikmati kehidupanmu di hari itu, karena kita sibuk memikirkan yang bukan dalam penguasaan kita, bukan dalam kendali kita. Pernah nggak kamu semua memikirkan seperti ini? Ada project, kita membuat proposal, pengajuan project dan sebagainya, terus kita sudah membuat proposalnya, kita sudah membuat rencana anggarannya, kita sudah membuat rencana konsep-konsepnya sudah matang. Setelah itu dikirimkan kepada diajukan kepada company yang akan menerima project kita itu, atau kepada pimpinan kita. Punya nggak pada saat sudah pengajuan nih, proposal sudah tidak di tangan kita, terus kita mikir, diterima nggak ya kira-kira proposal pengajuan saya, kira-kira nanti hasil proposal saya memuaskan nggak ya, konsep-konsep saya nanti kira-kira bagus nggak di pimpinan atau di company itu, kira-kira nanti kalau nggak diterima kurangnya apa ya. Itu termasuk adalah dikotomi kendali. Yang ada di dalam kendali kita adalah kita membuat konsep, kita membuat proposal, kita merencanakan sesuatu, itu full adalah di dalam kendali kita. Itu yang hanya bisa kita kendalikan, itu yang hanya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, kita maksimalkan ya hanya itu. Urusan nanti diterima apa enggak, terus baik apa enggak, opininya nanti bagaimana, diterima apa enggak, itu sudah di luar kendali kita. Dasarnya stoik ini kan bagaimana caranya kita mengenal diri kita dan kita mengurangi rasa cemas, overthinking dan lain-lain. Salah satunya itu, hal-hal sekecil itu yang membuat kita itu kadang tidak bisa menikmati hidup kita hari ini, karena kita memikirkan yang sebenarnya bukan kendali kita atau di luar kendali kita. Jadi nilai atau pemikiran stoik yang pertama ini adalah dikotomi kendali, yang tadi sudah disampaikan bahwasanya ada beberapa hal, beberapa situasi yang memang itu bukan di dalam kendali kita, itu berada di luar kendali kita. Opini orang lain, kekayaan kita, reputasi kita, terus hujan, badai, angin puting beliung, gempa bumi itu bukan kendali kita. Terus terkabulnya doa kita itu juga bukan kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar dan berusaha sebaik mungkin, kan gitu. Jadi nggak usah dipikir, yang bisa kita pikirkan, yang kita maksimalkan adalah yang di dalam kendali kita, pikiran dan pilihan tindakan. Ingat, pikiran dan pilihan tindakan itu yang harus kita maksimalkan dan kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Warna rambut dan sebagainya, meskipun nanti bisa dirubah, tapi itu kan bukan kendali kita sebenarnya di awal-awal kita dilahirkan. Jadi nggak usah dipikir kenapa saya seperti ini, kenapa saya gendut, kenapa saya kurus, nggak usah dipikir, karena itu bukan kendali kita. Kalau ingin gendut ya makan yang banyak, kan banyak caranya. Kalau pengen kurus ya diet, kan banyak caranya, tapi tidak perlu disesali karena itu dulu bukan kendali kita. Mungkin video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tiga lagi nilai-nilai atau pemikiran yang ada di dalam filsafat stoikisme. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.